anak-anak ibu semua. Nah, jadi hari ini merupakan hari pertama kita belajar di semester yang baru. Nah, walaupun kondisinya saat ini kita masih tetap belajar di rumah, tapi anak-anak kami harus tetap semangat ya. Nah, jadi topik pertama yang akan kita bahas pada semester ini adalah sistem gerak pada manusia. Nah, tapi sebelum membahas sistem gerak pada manusia, kita terlebih dahulu membahas gerak pada tumbuhan dan hewan. Nah, jadi seperti apa penjelasannya? Yuk simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita bahas adalah gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan berbeda dengan gerak pada hewan dan manusia. Kalau pada hewan dan manusia, proses pergerakannya itu bisa berpindah tempat dari satu sisi ke sisi yang lain. Atau dengan kata lain, hewan dan manusia bisa berpindah tempat. Sedangkan kalau pada tumbuhan, dia tidak bisa menimbulkan perpindahan tempat. Artinya dia tidak bisa bergerak seperti hewan dan manusia. Karena kenapa? Gerakan pada tumbuhan itu hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Misalnya, gerakan pada bagian daun, gerakan pada bagian akar, dan pada bagian bunga. Contoh gerakan pada tumbuhan yaitu yang pertama, pada daun putri malu. Nah, mungkin dari kalian banyak yang udah tahu ya, daun putri malu gitu. Jadi kalau pada daun putri malu ini apabila kita memberikan sentuhan, maka daunnya ini akan menyirip atau menutup. Jadi pada kondisi ini terlihat jelas bahwa terjadi gerakan tanaman pada bagian daun. Kemudian contoh yang kedua adalah pada bunga matahari. Nah, jadi kalau pada bunga matahari ini dia akan bergerak ke arah datangnya cahaya. Berarti pada kondisi ini terjadi gerakan tanaman pada bagian bunga. Kemudian contoh yang ketiga adalah pada bunga pukul 4. Nah, jadi kalau pada bunga pukul 4, pada pagi hari bunganya ini masih kuncup gitu. Sedangkan nanti kalau udah di sore hari, bunganya ini akan mekar. Ini sama seperti bunga matahari ya. Jadi proses pergerakannya itu terjadi pada bagian bunga. Kemudian contoh yang keempat adalah gerakan akar tanaman ke pusat bumi atau ke arah bawah. Kemudian gerakan ujung tanaman atau ujung batang ke arah atas atau berlawanan dengan arah pusat bumi. Jadi sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis gerakan pada tumbuhan. Tapi akan kita bahas nanti lebih dalam di bab selanjutnya pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas gerak pada hewan. Nah, seperti yang tadi udah kita bahas bahwasanya kalau gerak pada tumbuhan itu tidak bisa berpindah tempat. Sedangkan kalau pada hewan mereka bisa berpindah tempat. Karena kenapa? Karena pada hewan mereka memiliki yang namanya alat gerak. Nah, alat gerak pada hewan itu sendiri terdiri dari tulang atau rangka dan juga otot. Nah, rangka pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu rangka luar atau eksoskeleton dan rangka dalam atau endoskeleton. Yang pertama kita bahas adalah eksoskeleton. Nah, apa itu eksoskeleton? Nah, eksoskeleton adalah rangka yang berada di luar tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Nah, jadi contoh hewan yang termasuk ke dalam eksoskeleton ini adalah seluruh kelompok hewan yang memiliki cangkang dan penutup tubuh. Nah, jadi eksoskeleton ini juga dimiliki oleh seluruh hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, selanjutnya kita membahas tentang endoskeleton. Nah, apa itu endoskeleton? Endoskeleton adalah rangka yang berada di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung, berfungsi sebagai penopang tubuh, dan tempat menempelnya otot. Nah, jadi tadi kalau dia eksoskeleton adalah rangka yang berada di luar tubuh, sedangkan kalau pada endoskeleton adalah rangka yang berada di dalam tubuh. Nah, endoskeleton ini dimiliki oleh seluruh hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh hewan yang termasuk ke dalam eksoskeleton yang pertama adalah siput dari kelas Mollusca. Nah, jadi kalau siput ini dari gambar juga terlihat ya, dia memiliki cangkang. Nah, cangkang ini yang berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Kemudian yang kedua ada belalang dari kelas Insecta.
Nah, jadi kalau kita amati, belalang ini bagian luarnya juga memiliki yang namanya penutup tubuh. Kemudian yang ketiga ada bintang laut dari kelas Echinodermata. Kemudian ada udang dari kelas Arthropoda. Nah, jadi kalau dari gambar yang ditunjukkan pada video ini, maka ini semua adalah kelompok hewan invertebrata. Artinya mereka ini memiliki exoskeleton. Contoh hewan yang memiliki endoskeleton yang pertama adalah ada kucing dari kelas mamalia. Jadi kalau dibilang mamalia berarti dia yang memiliki kelenjar susu dan rambut. Kemudian ada ikan dari kelas Pisces. Kemudian ada ular dari kelas reptil. Dan ada juga ayam dari kelas Aves. Nah, kemudian ada juga beberapa hewan yang dia memiliki rangka baik di dalam maupun di luar tubuhnya. Itu contohnya adalah pada penyu dan kura-kura. Nah, jadi sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak kami tetap semangat dan tetap nantikan video pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.